warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Fatmawati yang biasa dipanggil Jenny. Balik lagi di Ngobras, ngobrol santai bersama akademisi dan alumni Universitas Islam Jakarta. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang perempuan dan politik, sebuah pembicaraan yang sangat menarik untuk dibahas karena perempuan ini kan identik dengan sebuah rasa kasih sayang, sebuah rasa kelemah lembutan dihadapkan dengan politik, yaitu sebuah proses untuk melahirkan kebijakan dalam penyelesaian masalah berbangsa. Di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber yang super hebat banget. Beliau ini adalah akademisi dan seseorang yang memiliki kemampuan di bidang politik, yaitu Bu Nur Aida, SHMH MSI. Selamat datang Ibu di podcast kami. Gimana Ibu kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Bu? Kegiatan hari-hari gimana Bu? Ya biasa, sekarang ini kan cuma ngajar-ngajar aja. Perempuan dan politik ini kan sebuah pembicaraan yang menarik ya Bu ya, karena perempuan ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kelemah lembutan tuh selalu ada di diri perempuan. Menurut saya perempuan ini emang seharusnya tuh masuk di dunia politik karena perempuan di Indonesia sudah mulai aware ya Bu ya tentang adanya partai politik segala macam nih. Kalau menurut Bu Nur Aida bagaimana Bu? Memang harus ya. Jadi perempuan itu harus berpartisipasi dan ikut di dunia politik. Kenapa? Karena yang pertama hak juga, ya kan? Setiap orang baik laki-laki maupun perempuan itu berhak dipilih dan memilih, ya kan? Nah, perannya bagaimana perempuan itu di dunia politik itu juga sangat besar. Kenapa? Karena seluruh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu bernuansa politik dan berada di ranah politik. Betul. Jadi partisipasinya perempuan harus ikut sehingga mereka tahu ya apa kebijakan yang akan dikeluarkan dan juga memberikan kontribusi ya kontribusi apa sebaiknya pemerintah di dalam mengeluarkan kontribusi khususnya yang menguntungkan perempuan karena Hmm. kadang-kadang laki-laki juga tidak paham ya apa sebetulnya kebutuhan perempuan itu gitu. Oke. Nah, di Indonesia ini kan sudah mulai aware ya, Bu, ya, terkait dengan, peran perempuan di dunia politik. Salah satunya ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Di situ disebutkan bahwa, ada 30% kuota bagi perempuan untuk masuk di partai politik meskipun nanti di legislatif, ada sesi penyaringan lagi nih, Bu. Nah, menurut Ibu bagaimana, Bu? Sebetulnya kalau di 30% itu bukan dari 17 aja ya, bukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Yes, aja. oke. Dari Undang-Undang, ibu saya lupa, tapi tahun 2003 ya, dari 2003 ya, itu sudah ada ketentuan daripada kuota 30% perempuan. Nah, itu Mmm. seolah itu kan keharusan, pemaksaan pemerintah ya, bagaimana perjuangan-perjuangan dari organisasi-organisasi perempuan yang tidak berkecimpung di dunia politik itu memperjuangkan kuota itu supaya para perempuan-perempuan itu dipaksa untuk ikut ke dunia politik ya. Betul. Nah, kemudian akibat dari paksaan itu ya lembaga atau partai politik mengharuskan mengisi para perempuan-perempuan itu menjadi calon legislatif. Legislatif. Nah, sehingga kemudian para pemilih juga kan akan memilih khususnya perempuan, memilih perempuan itu kan juga kampanye tuh, ya kan? Betul. Nah, diharapkan dari hasil pemilu itu duduklah para perempuan di lembaga legislatif, di mana lembaga legislatif ini lembaga yang mengeluarkan, membidani ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk masyarakat. Tentunya karena para perempuan isinya ya atau para perempuan yang aktif di partai politik dari 30% itu sehingga kan akan mewarnai ya bagaimana Betul. kebutuhan-kebutuhan perempuan, kebijakan-kebijakannya itu Terkait dengan hak-hak dipenuhi. perempuan juga ya, Bu, ya. Iya, Karena partai politik ini kan identik dengan sebuah hmm, kebijakan-kebijakan ya, Bu, ya. Di Indonesia ini kan adalah negara hukum yang identik dengan hukum. Tapi menurut Prof. Mahfud itu kan bahkan hukum dan politik itu tidak bisa dipisahkan bagai dua mata uang ya, Bu, ya. Telah dibuktikan juga nih Bu dengan adanya sejarah Indonesia yang sudah pahlawan-pahlawan kita tuh banyak yang memperjuangkan kemerdekaan, salah satunya Cut Nyak kemudian ada R.R. Kartini, dan di Islam juga Aisyah Siti Khadijah itu kan merupakan tokoh-tokoh perempuan ya Bu ya. Ini bagaimana nih Bu tanggapan Ibu terkait perjuangan di dunia sekarang, hmm. di dunia yang 4.0 ini terkait dengan politik,
karena dulu kan perempuan ini kan identik dengan kemerdekaan, kemudian di Islam itu kan identik dengan dakwah. Itu gimana, Bu? Ya kalau sekarang tetap ya perempuan itu harus memperjuangkan. Nah, bagaimana caranya masuk dunia politik gitu ya? Karena tadi bahwa sistem hukum kita berdasarkan asas hukum, ya kan? Asas hukum. Nah, semua kebijakan-kebijakan itu harus dikeluarkan berdasarkan hukum. Nah, hukum itu dibuat melalui Partai politik, politik. ya kan, berada di legislatif. Nah, orang-orang legislatif itu adalah orang-orang yang aktif di partai politik. Itu memang sistemnya seperti itu ya. Karena Oke. itu para perempuan itu untuk mengetahui dan untuk berkontribusi ya kepada masyarakat dan negara harus terjun ke politik. Nah, di mana pada masa sekarang ini itu tantangannya lebih besar justru ya. Tantangan lebih besar diantaranya misalkan teknologi, ya kan? Kemudian hak-hak ya, hak-hak masih kurang diperhatikan. Apakah hak kesehatan, ya kan? Pendidikan, pekerjaan, ya masih aja terjadi diskriminasi tuh ya. Sehingga para perempuan juga harus aktif di dunia politik supaya dapat memperjuangkan hak-haknya itu melalui hukum, Betul. melalui kebijakan hukum. Nah, tetapi jalannya melalui jalan politik. Betul. Nanti keluarnya kebijakan hukum, bukan kebijakan politik, karena nggak ada negara politik, kita negara Oke. hukum gitu. Iya, Bu. Bahkan ketika pemerintah mengkaitkan dengan 30% tadi, bahwa perempuan itu harus masuk di dunia politik, artinya ada sebuah paksaan seperti yang tadi Bu Nuraida bilang, kenapa sih Bu, wanita itu kurang tertarik nih Bu di dunia politik? Ya tadi karena kurang tertarik ya sehingga dipaksa, ya kan? Dipaksa. Kenapa sebetulnya ketidaktertarikan perempuan itu banyak faktor ya, patriarki, kemudian partai politiknya sendiri lebih memprioritaskan kaum laki-laki daripada kaum perempuan karena dianggap perempuan itu kurang kurang SDM-nya, kurang loyalnya, kurang publishnya. Nah, sehingga kebanyakan yang dicalonkan itu adalah perempuan. Sehingga kemudian para aktivis perempuan yang tidak aktif di dunia politik memperjuangkan bagaimana pemerintah ya kan mengeluarkan paksaan dengan kuota itu gitu ya, 30% kuota tadi ya Bu ya? 30% itu. Nah, sehingga para partai politik dipaksa untuk mencantumkan minimal minimal loh minimal tuh 30%. Jadi kalau misalkan calon anggotanya itu sekian persen, maka minimal dari 30% itu sekian orang perempuan baru calon. Nah, kemudian apakah kemudian dari calon itu menjadi legislatif? Nah, ini kan menjadi pertanyaan. Kalau misalkan di 2020 sekarang 2024 ya kemarin itu cukup banyak lah ya, kalau nggak salah 20%-an lebih ya perempuan itu masuk ke Partai politik. partai politik. Artinya bukan masuk ke partai politik, Legislatif. menjadi legislatif. Oke. Meskipun dari sebetulnya kan 30% itu dari Undang-Undang 2003 ya. Nah, itu trennya sudah naik terus dari 10%, 17%, 20%, 21% ya fluktuatif lah. Ya, tapi ya masih alhamdulillah lah ya. Nah, mudah-mudahan tidak hanya 30%, kalau saya pribadi harusnya nggak usah pakai kuota gitu. Terbuka aja siapapun boleh. Nah, tapi bagaimana mendorong para perempuan itu aktif di partai politik itu permasalahannya. Ya, jadi Tantangannya. kuota itu hanya mungkin perjuangan sekarang aja, ya perjuangan sekarang. Mudah-mudahan adanya kesadaran berpolitik perempuan, ya kepedulian para perempuan di dunia politik membuat para perempuan juga sadar ya bahwa politik itu penting, bahwa politik itu seluruh kegiatan, seluruh kebijakan itu diputuskan melalui politik ya. Nah, sehingga kesadaran politik perempuan itu sudah tinggi, ya bisa saja 30% itu Akan menjadi meningkat hilang ya Bu ya? dan menjadi siapa saja, udah nggak pakai kuota lagi gitu. Ini kan namanya Oke. kuota 30% kan gitu ya, Oh, seolah-olah kan ada betul. batasan tuh Betul. ya. Kalau lebih emang kenapa kan Heeh. gitu, kalau lebih nggak boleh kan gitu kesannya kan Betul. gitu. Oke, apa aja sih Bu yang menjadi tantangan dan bagaimana cara menyikapi tantangan tersebut bagi perempuan-perempuan yang ingin terjun di dunia politik? Banyak Oke, banyak banget ya, khususnya di Indonesia karena budaya patriarki betul. yang pertama Masih itu kental ya Bu ya? masih kental ya. Nah, itu satu. Yang kedua, sumber daya manusia, ya kan? Para perempuan-perempuan Indonesia itu belum lah kalau menurut Ibu ya, belum banyak memiliki bagaimana mereka memiliki kemampuan untuk masuk ke dunia politik,
Dunia politik kan nggak sekedar gue masuk di apa namanya di dunia politik, enggak, tapi mereka memiliki bekal dong, ya kan? Betul. Kenapa? Karena di dunia politik itu, di lembaga legislatif yang akan menaungi orang-orang politik itu akan mengeluarkan satu kebijakan, ya kan? Nah, kebijakan itu kan harus memiliki pengetahuan apa yang dikeluarkan kebijakan itu, sehingga kebijakan-kebijakan itu bermanfaat bagi masyarakat. Hmm. Seperti yang tadi sudah ada di regulasi, salah satunya di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 30% minimal perempuan masuk di partai politik, itu kan secara kenyataannya perempuan masuk di legislatif itu masih rendah banget ya Bu ya. Mm-mm. Itu bagaimana Bu tanggapan Ibu terkait hal tersebut? Jadi kan ini kan seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa usaha, upaya dan apa ya, keinginan dari organisasi-organisasi perempuan yang tidak aktif di partai politik ya, bagaimana kebijakan-kebijakan hukum itu juga lebih condong kepada ini perempuan gitu kan. Ah, kemudian itu bukan bukan hanya Undang-Undang 7 tahun 17 aja, tapi dimulai dari 2003. Undang-Undang Nah, dari 2003 tadi ya Bu ya? 2003 tadi Undang-Undang Pemilu sama juga ya, Undang-Undang Pemilu tapi tahun 2023. Kemudian 2003 ya, bukan 2023 tapi 2003. Ya. Baik Nah, Bu. tetapi keberhasilannya di 2003 baru 10%. Kemudian dilanjutkan lagi ya kan ke 2009. Nah, 2009 juga masih, tapi ada kemajuan gitu dari 10, 17. Kemudian dari 2009 dimajukan lagi ke 2014. 2014 dipakai lagi ke 2017. Ya, artinya tetap pemerintah itu mengupayakan 30% itu diusahakan ya mencapai. Tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Jenny, bahwa sampai sekarang di 2004 pun 30% belum tercapai, ya kan? Nah, ini mendorong bagaimana para perempuan itu memiliki kesadaran berpolitik, tidak hanya sebagai pemilih ya, tetapi juga dia dipilih gitu. Artinya apa? Mereka harus berkecimpung di dunia politik gitu supaya dipilih. Kalau mereka tidak masuk ke dalam partai politik, bagaimana cara dipilihnya? Nah, itulah yang membuat ya salah satunya kurang terpenuhinya daripada 30%. Dan juga kalau menurut saya ya, SDM-nya ya, SDM para perempuan itu masih kurang, atau tadi dari stereotip daripada politik ya, politik itu kejam, politik itu apalagi serem ya kan, dan tanda kutip berbiaya. Nah, itulah yang membuat para perempuan-perempuan takut untuk masuk ke dunia politik. Akibatnya apa? Akibatnya kuota daripada 30% itu belum tercapai. Padahal perempuan ini, sudah diberi kesempatan ya Bu ya kepada negara, tapi karena kurangnya partisipasi perempuan di dalam dunia politik ini menjadikan, karena adanya stereotip-stereotip tadi kali ya Bu ya, Hmm. bahwa, politik itu kejam, bahwa politik itu hitam segala macam. Nah, untuk kesimpulannya, tadi kan bahwa perempuan itu seharusnya memang sudah ada di dunia politik dari tahun 2003 tadi, dengan adanya regulasi tersebut ya Bu ya, 30% perempuan itu dipaksa untuk masuk di partai politik meskipun nanti di legislatifnya itu masih kurang. Hmm. Untuk closing statement nih Bu, pada kesempatan kali ini, kira-kira saran-saran bagi perempuan yang ingin terjun di dunia politik bagaimana nih Bu Raida? Yang pertama ya, saya sarankan perempuan itu harus aktif di dunia politik. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, dia harus memiliki pendidikan dan pengetahuan. Ya, pendidikan itu berarti dia harus memiliki pendidikan formal. Nah, karena itu pemerintah juga ada ketentuannya sampai minimal SMA gitu kan. Jadi kalau misalnya cuma lulusan SMP nggak bisa, ya kan? Pengetahuan itu pengetahuan informal. Ya. Baik dia melalui pelatihan, ya kursus dan sebagainya, juga dia harus apa namanya mengetahui, memiliki, bagaimana juga memiliki skill, ya berkomunikasi, lobby-lobby itu juga harus dimiliki oleh para perempuan, sehingga kebijakan-kebijakan nanti yang akan dikeluarkan di ranah politik itu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Kemudian yang kedua, dia juga harus memiliki ilmu pengetahuan tentang teknologi. Di era sekarang ini, teknologi itu kan sangat mendominasi, ya kan? Mendominasi. Nah, karena itu kita harus tahu ya bagaimana teknologi itu dan digitalisasi. Jangan sampai kita juga nggak ngerti. Dan saya menyayangkan ya yang disebut dengan generasi sekarang yang disebut dengan rebahan, ya. Bagaimana
generasi muda itu baik perempuan maupun laki-laki mampu untuk berkecimpung di dunia politik kalau sekarang ya hanya rebahan gitu ya, hanya joget-joget tiktokan. Padahal dengan teknologi, dengan digitalisasi, kita harusnya memanfaatkan bagaimana teknologi itu kita mampu ya mendapatkan ilmu pengetahuan yang tadinya kalau zaman ibu bagaimana kita harus belajar itu harus pakai buku dan sebagainya. Kok sekarang gampang. Kita tinggal buka akses apa yang kita miliki kita dapatkan. Tinggal ketik di Nah, Google ya, tinggal Bu, ya? ketik di Google kita bisa tahu ya. Oke. Nah, harusnya bagaimana para generasi muda itu memiliki pengetahuan dan pendidikan yang lebih tinggi ya baik informal maupun formal untuk terjun ke dunia politik karena melalui politik kebijakan-kebijakan hukum itu dapat dikeluarkan. Masuk akal banget nih, Bu. Kalau misalnya dari pendidikan aja kita kurang, bagaimana kita mau berpartisipasi Iya, ya, Bu, ya? betul. Kita juga harus melek teknologi karena teknologi ini kalau misalnya disalahgunakan akan memiliki dampak yang Iya. sangat negatif sekali ya, Bu, ya. Baik teman-teman, karena adanya keterbatasan waktu, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, ngobras-ngobras lagi nih di kesempatan lainnya. Untuk pertanyaan teman-teman yang ingin ditanyakan, boleh komen-komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.